secara sangat beruntung sekali ya, saya mendapatkan beasiswa dari LPDP. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kita bertemu kembali dalam podcast literasi dan komunikasi yang berharap bisa menjadi pemantik bagi semangat teman-teman, bagi sahabat literasi untuk tetap bermimpi tinggi, studi sampai ke mancanegara dan bisa kembali ke Indonesia menjadi masyarakat yang kemudian membangun Indonesia bersama-sama. Kali ini kita akan ngobrol dengan Kak Tracy. Kita sapa beliau langsung. Selamat siang Kak Tracy, apa kabar? Baik, selamat siang Kak Raja. Selamat siang dan selamat malam, selamat pagi untuk menyapa siapapun nanti sahabat literasi yang sedang menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, merdeka. Karena filmingnya pas waktu pas tanggal 17 Agustus ya. HUT RI gitu ya. Iya. Ya, Kak Tracy sekarang posisi di mana, Kak? UK Kak apa di Indonesia? Saya saat ini berada di Inggris, tapi bekerjanya itu sebenarnya full time Indonesia, jadi kerja 2 zona waktu sih saat ini. Ya belum bisa pulang karena apa yang terjadi di tanah air ya, tapi masih bisa tetap berkarya lah mudah-mudahan. Oke, tepatnya di mana? Di London kah atau di? Saya lagi di London saat ini. Di London ya. Wah, jadi sahabat literasi kita langsung berkomunikasi nih antara Indonesia, tepatnya waktu Indonesia bagian barat dengan London. Itu waktu Indonesia bagian barat lebih tua 6 jam daripada London gitu Kak ya. Lebih udah 6 lebih jam. Lambat. Ya, di sini lebih lambat. Oke. Ya Kak Tracy, kenapa di London Kak? Ada kerjaan Kak atau pernah sekolah Kak atau bagaimana? Saya di London saat ini itu sebenarnya tidak bekerja di sini ya. Kebetulan saya baru selesai dengan S3-nya. Tetapi saat mau pulang itu kan sedang menunggu wisuda. Jadi kalau misalnya nanti udah pulang nggak bisa balik lagi untuk wisuda itu agak sedikit sulit. Makanya akhirnya berkeputusan untuk pindah ke London dari Oxford sebenarnya. Cuman ya tinggalnya saat ini sedang di London gitu. Oh, jadi studinya terakhir S3 itu di Oxford? Di Oxford, ya, di kota Oxford. Oke, bidang apa itu Kak? Di bidang pendidikan. Pendidikan, ya, pendidikan umum atau uni? Jadi kalau lebih spesifiknya, sebenarnya kalau jurusannya itu namanya pendidikan, jadi S3 pendidikan, Doctor of Philosophy in Education, itu nama course-nya. Tapi kalau spesialisasi yang saya ambil, karena di sini itu nggak ada pendidikan aja untuk S3, nggak ada yang spesifik gitu. Yang spesifik itu datang dari tesisnya. Jadi kalau tesis saya sendiri lebih spesifiknya itu saya melihat tentang pendidikan keberagaman. Jadi kayak pendidikan multikultural mengenai kebinekaan. Oh, ini tepat sekali ya di hari kemerdekaan ini bicara tentang kebinekaan. Nah, kira-kira gimana Kak? Kalau di hasil penelitian itu sendiri ada ukuran kalau dibawa itu ke dalam konteks Indonesia, seperti apa kira-kira yang bisa diramu Kak? Ya, jadi mungkin sedikit cerita tentang tesis saya. Jadi tesis saya itu sebenarnya melihat bagaimana sekolah dengan semua karakteristiknya ya. Kan setiap sekolah itu berbeda-beda. Setiap daerah juga kondisinya berbeda-beda. Nah, jadi saya melihat itu bagaimana sih sekolah dengan segala konteksnya itu mengamalkan, membumikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu secara umum seperti itu. Nah, untuk hasilnya sendiri saya melihat bahwa saya hanya mengambil sampel di 2 kota ya, yaitu Jakarta dan Bali. Alasannya kenapa nanti itu jadi panjang banget, tapi intinya saya ingin melihat bagaimana sekolah dengan siswa yang berada di posisi mayoritas minoritas lah, ibaratnya ya, di daerahnya, di nasional gitu. Melihat kompleksitas daripada itu, apakah itu mempengaruhi pengalaman mereka bersekolah, dan tentunya mempengaruhi bagaimana sekolah, guru, kepala sekolah, dan para pemangku kepentingan mengambil keputusan dari segi kebijakan sekolah dan sebagainya.
intinya saya melihat bahwa setiap sekolah itu berusaha untuk mengaplikasikan ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Walaupun misalnya mereka adalah sekolah yang homogen, mereka juga berusaha untuk mengamalkan itu dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi saya tidak berusaha mencari mana yang baik, mana yang tidak baik, tapi berusaha mencari apa sih yang mereka lakukan gitu. Nah, nanti kalau ngomongin soal itu tuh bisa 1 jam sendiri. Tapi intinya ada effort, ada usaha untuk mengamalkan itu, tetapi intensitasnya berbeda dan caranya juga berbeda, strateginya berbeda, walaupun memang sampai sekarang masih banyak kekurangan dikarenakan yang dilakukan itu masih bersifat teoritis dan pendekatannya itu masih bersifat superficial. Jadi misalnya perayaan-perayaan yang menunjukkan keberagaman, tetapi masih belum secara struktural dan sistematis berusaha untuk mengatasi masalah akar permasalahan yang ada gitu. Ini sedikit seperti itu. Ya, menarik ya, karena ternyata di dalam keberagaman itu sendiri tanpa mungkin di challenge begitu ya, sudah ada terbersit mungkin semangat dari setiap masyarakat gitu Kak ya. Artinya orang-orang itu ketika melihat siapa keberagaman itu mulai juga ada penghargaan satu sama lain begitu ya, menghormati, lalu juga bisa menyimak apa yang orang lakukan begitu ya. Nah, Indonesia kan sangat beragam nih Kak Tracy. Kalau diterapkan karena kan tadi lokusnya Kak Tracy kan di Bali sama di Jakarta. Nah, itu sangat Indonesia banget gitu loh ya. Nah, Kak Tracy, apakah memang juga mencoba melihat kehidupan pelajar ya di Inggris juga? Apakah juga mereka bisa menghargai seperti yang kita alami di Indonesia? Saya rasa sama ya. Semua negara itu ada masa indahnya dan ada masa kelamnya gitu. Jadi sama seperti saya nggak akan mengatakan bahwa di sini ini sudah sempurna gitu ya, dan kita harus mencontoh apa yang dilakukan di sini, tidak gitu. Saya rasa setiap negara itu masih mempunyai PR-nya masing-masing gitu. Jadi kalau di sini kan masalahnya itu agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini ini banyak banyak masalahnya itu isunya lebih ke isu ras ya, masalah keberagamannya. Jadi lebih keras ke kulit ya, warna kulit. Walaupun itu tentu saja sangat berkaitan juga dengan agama, etnisitas dan sebagainya. Nah, dari pemerintah Inggris sendiri memang kan sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang multikultural. Tetapi mereka tidak dibangun dengan semangat keberagaman gitu, berbeda dengan Indonesia gitu. Indonesia ketika dibangun itu sudah nggak perlu diberikan ada kebijakan tertentu yang mendukung mendukung keberagaman, nggak perlu secara spesifik seperti itu, walaupun perlu ya, walaupun itu sangat perlu untuk mengoperasionalisasikan gitu ya, mengimplementasikan atau menurunkan nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika tadi. Tetapi Indonesia itu dibangun memang oleh keberagaman gitu. Artinya jadi sudah punya modal ya, sudah punya modal dasarnya itu memang udah keberagaman gitu. Jadi kalau negara-negara lain yang berusaha, misalnya negara Amerika ataupun misalnya negara Inggris atau negara-negara lain yang secara proses setelah mereka bernegara ya gitu ya, mereka secara proses itu ada populasi yang lebih beragam, itu dikarenakan kan sejarahnya ya berhubungan dengan slavery ya, perbudakan dan sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri ya pada saat Indonesia terbangun itu, NKRI terbangun itu memang udah beragam kitanya. Makanya itu yang agak sedikit membedakan, dan semangatnya itu ya memang di Indonesia itu memang udah mendarah daging gitu ya. Nah, tapi di sini prakteknya itu baik dikarenakan memang pihak-pihaknya itu mengikuti aturan, walaupun masih banyak sekali ya kasus-kasus rasisme yang terjadi di sini, sebenarnya masih ada gitu. Paling terakhir misalnya mungkin sahabat literasi yang nonton bola Euro
2020 mungkin kalau ada melihat bahwa pada saat final Inggris kalah dan kebetulan yang menendang bola itu yang gagal 3 orang berkulit coklat ya, jadi bukan yang berkulit putih, dianggap sebagai imigran lah ya, ibaratnya the others yang lain gitu. Nah, mereka sempat dibully oleh orang yang rasis, tetapi dari pihak pemerintahnya sendiri memang sudah punya aturan. Mereka berusaha untuk menangkap orang-orang yang memberikan komentar rasis di sosial media juga. Jadi ditegakkan. Sebenarnya itu masalah penegakan dan juga pembiasaan kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu, kembali lagi karena background saya adalah pendidikan, bagi saya yang paling penting itu ya pembiasaan. Tetapi pembiasaan itu juga harus dibarengi dengan aturan-aturan yang memang ditaati dan ditegakkan. Jadi arti kata, kalau di Indonesia kita sudah punya modal dasarnya keberagaman, maka itu juga perlu diatur supaya lebih implementatif begitu ya Kak ya. Tentu saja. Tidak punya modal dasar, tapi kemudian juga tidak ada aturan-aturan main, tetap harus diberlakukan aturan main. Ya, betul, harus secara sadar berusaha untuk menjaga modal itu. Ya. Wow, luar biasa. Cakap. Nah, Kak Tracy kan lagi studi di Oxford. Wow, Oxford ini kan mungkin impian dari banyak sahabat literasi nih bisa studi di Oxford. Itu kan nggak mudah ya Kak. Juga nggak murah gitu loh Kak. Nah, Kak Tracy gimana Kak? Apakah studi ke sana tuh dengan tabungan sendiri atau dari mana nih Kak? Boleh sharing sedikit? Oke. Jadi saya sedikit sharing ya. Untuk sebenarnya pertama saya ingin menegaskan bahwa sekolah di mana saja itu keren, ya. Institusinya itu boleh mempunyai nama atau tidak mempunyai nama, itu sebenarnya ya modal dasar, seperti yang saya bilang modal dasar ya. Tetapi apakah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik itu tergantung dari kitanya. Apakah kita mau melakukan ini? Apakah kita berusaha untuk mencari yang terbaik? Itu usahanya ada di kita, gitu ya. Apalagi kalau udah S3. Nah, untuk ke Oxford sendiri itu saya kebetulan mendapatkan secara sangat beruntung sekali ya. Saya mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk kuliah di sini gitu ya. Jadi LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Ya, di Indonesia. Saya yakin sahabat literasi pasti sudah mendengar ya, karena rata-rata sekarang banyak sekali orang Indonesia yang bisa kuliah di luar negeri itu dikarenakan oleh hal tersebut. Gitu. Nah, jadi untuk itu sendiri saya merasa bahwa sangat beruntung sekali gitu ya, karena kalau tidak seperti yang Kak Raja bilang itu kan sangat-sangat mahal ya biayanya. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah Kak Tracy kan bilang semua universitas bagus nih, kenapa kok memilihnya di Oxford gitu ya? Jadi saya memilih Oxford itu pertama-tama karena sebenarnya mereka mempunyai beasiswa lain. Mereka mempunyai banyak beasiswa di Oxford itu. Sebenarnya mencari beasiswa di Indonesia itu adalah pilihan kedua saya. Kenapa alasannya seperti itu? Alasannya adalah kalau misalnya saya bisa memberikan jatah beasiswa saya kepada orang lain, itu akan jauh lebih baik. Kalau memang saya bisa mendapatkan yang dari luar terlebih dahulu, gitu ya. Nah, itu alasan pertama kenapa saya memilih Oxford. Alasan kedua adalah memang saya sudah mengenal Oxford karena sebelumnya S2 saya juga di sana gitu. Dan saya mendapatkan beasiswa itu dari luar ya, dari bukan dari Indonesia, tapi saya mendapatkan dari sebuah NGO di Switzerland gitu. Jadi di negara Swiss. Nah, jadi saya sudah mengenal departemennya, saya sudah mengenal orang-orangnya yang berada di sana, dan tentunya saya sudah mengenal kira-kira siapa calon pembimbing yang ingin saya pilih gitu. Karena kalau untuk S3 kan calon pembimbing itu sangat-sangat penting ya. Betul. Jadi itu alasannya kenapa. Dan ketiga sebenarnya ya, walaupun kita suka universitasnya, kita harus tahu apakah kita suka dengan kotanya gitu ya.
kotanya itu enak nggak untuk kita tinggal, karena kan harus tinggal di sana itu kurang lebih minimal ya 3-5 tahun tergantung seberapa panjang penyelesaian dari studinya sendiri gitu. Nah untuk kotanya sendiri kan menurut saya nyaman karena sangat kota mahasiswa banget gitu. Ini menarik ya sahabat literasi, Kak Tresi akhirnya tadi memilih bercoba dulu dari luar supaya ada kesempatan yang nanti kalau beliau dapat LPDP itu bisa ditempati oleh orang lain gitu. Akhirnya memang Kak Tresi gunakan dari LPDP ya Kak ya? Ya, akhirnya saya memilih di LPDP. Ini memang agak sedikit aneh, tapi saya mendengarkan cerita-cerita tentang pelatihan kepemimpinan, ya. Program keberangkatan itu kan ada pelatihan kepemimpinannya di sana. Jadi saya tertarik untuk mengikuti itu gitu. Karena jujur dari saya S1 sampai S3 itu kan saya kuliahnya di luar negeri. Kembali lagi ini dikarenakan S1 itu saya kebetulan juga mendapatkan beasiswa dari universitas sendiri ya. Jadi universitas yang saya masuki waktu itu adalah Cambridge. Nah, saya mendapat beasiswa dari sana dan juga setengahnya itu dari NGO yang ada di Swiss. Jadi saya ingin merasakan gitu ya, merasakan bagaimana sih keterampilan saya dibentuk oleh lembaga Indonesia seperti LPDP. Jadi makanya saya ingin saya ingin ikut dalam itu, dan tentunya adalah mempunyai network gitu. Network orang-orang hebat ya, orang-orang terpilih Indonesia yang bisa menjadi sahabat saya gitu untuk bisa berkolaborasi dan sebagainya. Akhirnya itulah kenapa saya memilih LPDP. Ya, menarik sahabat literasi karena di dalam LPDP semua penerima beasiswa atau disebut awardee itu harus melewati satu masa namanya PK, persiapan keberangkatan. Di situ disiapkan beberapa bidang-bidang atau mungkin narasi-narasi atau pelatihan-pelatihan yang mempersiapkan seseorang untuk bisa bertarung ya, quote-unquote itu ketika dia harus studi baik di negara atau di kampus tertentu atau di kota tertentu. Itu yang disebutkan Kak Tresi tadi. Artinya ada juga materi tentang kepemimpinan di situ yang disampaikan. Kepemimpinan dalam konteks Indonesia. Nah, harapannya itu bisa memberikan juga perspektif yang lebih luas kepada setiap awardee atau penerima beasiswa itu ketika dia akan studi. Jadi ada satu nasionalisme yang muncul dalam hatinya untuk dia kembali dan berbakti bagi Indonesia. Gitu. Menarik Kak Tresi. Ini satu hal yang kita perlu sama-sama pelajari. Jadi sahabat literasi jangan ragu karena kita lihat Kak Tresi lagi ada di London, kemarin S2-nya di Oxford, S3-nya di Oxford juga, S1-nya di Cambridge ya. Itu kayaknya mimpi semua itu Kak bagi banyak orang. Tapi ini real ya. Sahabat literasi bisa langsung lihat nih Kak Tresi bahwa beliau juga dapat beasiswa. Artinya dari S1, S2, S3 itu mungkin sekali kita bisa dapatkan beasiswa. Sekali lagi seberapa besar semangat sahabat literasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tinggi itu menjadi lebih realistis. Anda boleh bermimpi tinggi, studi di mana, tapi kalau kemudian cuma mimpi ya itu agak sulit. Karena itu biarlah kali ini pembicara materi kita ini bisa memberikan satu perspektif yang lebih luas. Nah mungkin yang terakhir Kak Tresi, apa pesan Kak Tresi bagi rekan-rekan bagi sahabat literasi yang ingin meniru langkah Anda? Beban berat nih kalau menjawab pertanyaan seperti itu. Karena ya, bagi saya setiap orang itu punya jalannya masing-masing ya. Jadi saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan, karena semua jalan yang kita ambil itu sesuatu yang membanggakan menurut saya ya. Mungkin sedikit yang tidak banyak yang tahu kenapa saya memilih universitas-universitas ini, bukan karena ini adalah sekolah yang top dan sebagainya, bukan. Karena memang kebetulan waktu itu saya ditawarkan beasiswa, maka saya mengambil itu, dan kebetulan untuk bidang yang saya ampu yang paling baik itu memang di universitas tersebut, dan mereka memberikan kombinasi mata pelajaran atau mata kuliah yang memang saya inginkan. Jadi kalau misalnya sahabat literasi ingin tahu ya, misalnya S1 saya itu sebenarnya matematika, sebenarnya ilmu matematika dan ilmu pendidikan.
tetapi dia bukan ilmu matematika, pendidikan matematika, beda sekali dengan yang ada di Indonesia gitu strukturnya. Jadi di sini itu saya belajar tentang ilmu matematika seperti matematikawan, dan saya belajar tentang ilmu-ilmu pendidikan gitu, mulai dari psikologi, filsafat, sejarah, dan sebagainya gitu ya, sosiologi dan sebagainya. S2-nya juga saya mengambil tentang comparative and international education, jadi perbandingan, studi banding dan pendidikan internasional gitu ya. Jadi melihat bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara yang maju gitu, dan mencari melihat permasalahan pendidikan yang ada di negara-negara berkembang, dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Karena saya merasa itu akan sangat berguna ketika saya kembali di Indonesia gitu. Nah, ketika saya sudah selesai S2 kan saya pulang ke Indonesia dan memang bekerja di Indonesia beberapa tahun, lalu saya mengidentifikasi, saya tahu nih kira-kira topik yang ingin saya ampu untuk S3. Nah, intinya dari semua perjalanan yang saya ceritakan tadi itu, pertama memang kita sudah jelas ya kenapa kita memilih universitas tersebut atau negara tersebut untuk sebagai tempat kita kuliah. Bukan karena saya ingin ke universitas ini hanya karena ya, ini harus garis bawahi hanyanya gitu ya, hanya karena ini dengar-dengar sekolahnya bagus gitu, dengar-dengar gitu, atau ini adalah hanya karena prestisius ya, karena nama dan sebagainya. Prestisius secara mendunia belum tentu bagus untuk bidangnya. Jadi yang pertama itu tahu kenapa secara jelas ya universitasnya dan juga kotanya, juga negaranya adalah memang yang terbaik untuk pilihan kamu sendiri, untuk masa depan kamu sendiri. Ya. Kedua, tentunya adalah yang paling penting untuk mencari segala kemungkinan bagaimana untuk bisa mendapatkan offer letter ya, atau surat penerimaan dari universitas tersebut. Nah, caranya seperti apa? Jangan nanti yang saya mau kuliah tahun ini atau bulan depan baru saya cari tahu sekarang gitu. Baru melamar sekarang. Universitas di luar terutama ya, seperti di Inggris misalnya, mereka proses penerimaan mahasiswa barunya itu sudah berlangsung 1 tahun sebelumnya. Bahkan ada yang 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi sebaiknya memang kita cek dulu kelengkapannya. Kalau misalnya mereka ada requirement atau ketentuan syarat tertentu, saya harus mendapatkan IELTS dengan nilai sekian gitu. Ya persiapkan diri dulu untuk mencapai itu, karena jangan sampai nanti kita udah lihat gitu. Ini adalah misalnya ini adalah universitas impian kita, tapi karena waktunya mepet gitu ya, akhirnya kita mengatakan saya nggak bisa masuk deh, karena kita persiapannya nggak matang gitu. Nah, itu dan itu sebenarnya hand in hand dengan yang pertama tadi. Jadi ketika kita ingin menentukan, mencari tahu itu, termasuk ya jurusan-jurusannya dibaca gitu. Apakah memang ini memasukkan bidang studi atau mata kuliah yang kita inginkan. Setiap universitas punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Misalnya contoh kalau di Oxford itu ngambil matematika lebih ke arah statistik dan juga lebih ke arah bisnis implementasinya. Kalau di Cambridge itu lebih banyak, atau dari mata kuliah yang saya dapat tuh lebih banyak waktu itu mengarahnya itu lebih ke science. Jadi agak sedikit beda dari segi style dan mata kuliah daripada setiap universitas. Maka itu harus benar-benar dicari gitu ya. Benar-benar informasinya dicari. Jadi setelah sudah tahu mana yang mau dituju, setelah sudah tahu persyaratan dan perlengkapannya, yang ketiga itu adalah berusaha untuk bagaimana mencapai kelengkapan surat-surat tadi gitu ya. Mencari surat rekomendasi, mencari surat referensi, menulis personal statement, menulis proposal riset gitu. Kalau misalnya yang ada kebetulan yang ada di S3 ya, mau ambil S3 gitu ya.
Atau misalnya ada universitas tertentu, jurusan tertentu yang punya kelengkapan dokumen lain, menulis ada esai, ya, atau misalnya dia harus punya sertifikat dokumen khusus lagi gitu. Misalnya apakah dia harus pas LSAT atau untuk yang law, atau misalnya BIMAT, ya, atau ada lagi misalnya STEP gitu ya untuk yang mengambil matematika gitu. Hal-hal seperti itu harus dipersiapkan. Nah, yang keempat itu sebenarnya adalah persiapan lebih ke finansial. Ya, tadi kita ngomongin tentang finansial. Cari tahu mana universitas yang memang terbaik dalam artian dia bisa memberikan financial support gitu ya. Support finansial untuk membantu mahasiswanya gitu, bukan hanya masuk, tetapi juga selama berada di sana. Karena ada universitas yang memberikan bantuan-bantuan seperti itu juga. Gitu. Ketika memang ada, mana tahu ya, sahabat literasi di sini yang tidak mengandalkan beasiswa gitu, akhirnya mereka pergi sendiri. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Yang kelima adalah persiapan batin. Karena kalau ada yang ingin kuliah di sini, pasti sistemnya berbeda, sangat berbeda, ya. Dari segi cara bekerjanya itu sangat berbeda, ya. Apa yang harus dikuasai pertama ya bahasa, ya. Itu bahasa sangat-sangat berbeda, dan di sini tuh tingkat kualitas penulisan akademisnya itu tinggi. Kebetulan saya juga di sini sering membantu memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa baik orang Indonesia ataupun orang luar gitu ya, yang mempunyai banyak kesulitan dalam menulis secara akademis gitu. Dan semuanya sama karena mereka tidak terbiasa ya di negaranya gitu. Tidak biasa membaca, menulis, menggunakan referensi-referensi dan sebagainya. Nah, selain itu adalah budayanya. Budaya pasti udah berbeda kan ya. Dan tentunya pasti akan selalu kangen dengan keluarga. Jadi kalau misalnya merasa, oh saya ini tipenya yang sangat kangen nih dengan Indonesia gitu. Homesick mungkin gitu ya? Dicari homesick gitu. Mungkin dicari PPI ya, menghubungi PPI atau melihat PPI yang lumayan aktif gitu untuk membantu supaya proses transisinya itu tidak terlalu berat gitu. Soalnya kan ada kota-kota di sini yang memang tidak ada PPI cabangnya. Jadi itu akan membuat makin sedih gitu ya, makin depresi, apalagi pada saat masuk itu bisa saja pada bulan-bulan sudah musim dingin gitu. Itu kan secara psikologis itu kan memang sangat bisa membuat orang nelongso depresi ya. Iya gitu. Jadi bagi saya itu, menurut saya ya memang hal yang tidak terlalu terpikirkan, tapi perlu dipikirkan karena jangan sampai udah sampai di sini tuh jadi sedih, depresi, nggak bisa konsentrasi, akhirnya studinya itu terganggu gitu kan. Nah, walaupun saya sangat menyarankan gitu ya, walaupun kita tentu saja harus ikut tetap ya komunitas PPI di sini, saya aktif di PPI selama berapa tahun gitu ya. Tetapi bagi saya harus ada keseimbangan gitu ya. Karena kesempatan kita untuk kuliah di sini itu selain tentunya menimba ilmu adalah apa? Mencari pertemanan dan belajar budaya yang lebih banyak. Jadi perluas network yang kita punya dengan teman-teman dari mancanegara. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kak Tracy. Sahabat literasi, kita disajikan begitu limpah informasi yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, karena itu bagi teman-teman saya dorong sahabat literasi untuk subscribe dan juga mengirimkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke nomor dan juga ke medsos yang ada di layar ini. Saya dorong teman-teman juga nanti sharing ke teman-teman lain supaya lebih banyak dapat informasi lagi. Ini satu kekayaan yang kita bisa miliki bersama dari pengalaman yang disampaikan oleh Kak Tracy. Terima kasih sekali lagi Kak Tracy untuk waktunya. Kami dari Sama-sama Kak Raja. Ya, dari Indonesia menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia tetap sehat dan semangat. Ya. Nah, bagi sahabat literasi kami juga pamit undur.